ini beliau menyebutkan tentang mendorong atau menakut-nakuti, melarang untuk mengangkat profil, mengangkat kepala ila sama ke langit ketika dalam keadaan sholat. Jadi ini dalam bab ini beliau menyebutkan dua. Yang pertama masalah masalah sholat, barisan sholat bagaimana dan hadis-hadis apa. Terus kemudian beliau di akhir menyebutkan hadis tentang sholat itu tidak boleh ngadep ke atas walaupun kita berdoa, doa kunut atau doa apa saja ketika dalam keadaan sholat ini tidak menghadap ke atas, walaupun kiblat doa adalah kalau ke atas. Kiblat doa ila sama, kiblat doa itu menghadap ke langit, tapi dalam sholat tidak. Yang pertama tentang meluruskan shaf, merapikan shaf, dia menyebutkan 1, 2, 3 hadis. Hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya barisan para laki-laki adalah di awal barisan-barisan. Sedangkan wa khairu sufufi wa syarruha, dan seburuk-buruknya barisan sholat adalah yang di belakang. Semuanya nggak ada yang buruk di depan maupun di depan, di belakang. Ini semuanya nggak ada yang buruk. Tapi biasa bahasa seperti ini ketika kita membahasakan umpamanya ini di dalam hadis baik semuanya. Hadis ini baik semuanya, tapi dikatakan hadis di antara hadis ini yang paling sahih adalah ini, dan itu juga baik. Begitu juga sebaliknya, di antara hadis sahih ini yang paling baik adalah ini, padahal ini masih sahih. Ini bahasa seperti ini adalah bahasa ini soft, tidak ada yang buruk, cuma dibanding dengan yang depan jauh lebih baik daripada yang belakang, sehingga dibahasakan dengan wasyarruha, dan paling buruk dari sana adalah yang paling belakang. Ini bagi laki-laki. Ini ketika Rasulullah SAW meneruskan wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baiknya barisan-barisan perempuan adalah yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Hadis ini rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i Ibnu Majah. Ini dalam kitab-kitab kita sepakat kayak gini, nggak tahu ya di Jawa semuanya. Ini khususnya pakai seperti ini, pasti di samping. Dia nggak tahu dulu ini gimana, tapi kalau di kitab fikih kita semuanya seperti ini, soft perempuan di belakang, soft laki-laki di depan. Dan di kitab kita seperti itu semuanya. Gak ada yang di samping, gak ada yang mengatakan bahwa laki perempuan itu di samping. Tapi kita tahu, mungkin kita tidak tahu apa, kalau mungkin beliau kiai itu punya alasan tersendiri. Saya juga belum mendengar, belum pernah tahu apa mereka mau ini. Kesulitan saya mungkin waktu itu sepi atau gimana, sehingga kalau perempuan di belakang nanti khawatir ada penculikan atau apa, mungkin Allah alam, sehingga kemudian mereka merokoh solusinya di sampingnya, sehingga kalau ada apa-apa ini tahu langsung. Atau pada saat itu mungkin yang sholat sedikit, sehingga yang jamaah perempuan dan laki-laki mungkin satu soft, dan kemudian di belakangnya ini perempuan persis, sehingga dengar mungkin ini. Dan alasan-alasan ini, tapi di kitab-kitab kita, aturan di kitab-kitab kita itu seperti ini. Wasuf perempuan di belakang, soft laki-laki di depan. Ada juga yang kritik dari kalangan ahli fikih
bisa juga mengerti. Tapi kalau saya tetap husnudzon, pasti para kiai zaman dahulu pasti punya alasan kenapa membuat seperti itu yang mungkin kita tidak tahu kenapa. Pentingnya suf awal bagi laki-laki sampai Rasulullah SAW dalam satu hadis mengenai andai kata mereka tahu pahala atau apa yang didapatkan di saf awal, maka pasti mereka akan berebut. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ini bahasa saya seperti ini, kalau memang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan pakai undian, pasti melakukan undian karena besarnya pahala di saf pertama untuk laki-laki seperti ini. Tapi kita tidak tahu, ada anak pondok, ada yang lain-lain. Ini kurang perhatian dengan saf pertama. Padahal saf pertama ini adalah pahalanya besar. Sampai nanti Nabi Muhammad berkata, mereka ini pasti akan berebutan dan tidak akan selesai kecuali dengan pakai undian. Kalau memang barengan datangnya. Tapi kalau memang ada yang dahulu, ya tak bisa diusir. Saya merawaikan melihatkan di hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala russu sufufakum wa qaribu bainahuma. Russu sufufakum bunyanun marsus. Ratakan, rapikan saf-saf kalian. Russu sufufakum bunyanun marsus, berarti berjajar rapi. Rapikan, berjajarkan rapi saf kalian. Wa qaribu bainahuma, rapikan gimana? Ini lurus, sambung antara satu dengan yang lain. Ditegaskan wa qaribu bainahuma, dekatkan antara saf-saf itu. Mungkin tidak terlalu jauh saf yang pertama dengan kedua, juga tidak antara per orang ini juga tidak rendah. Rusufufakum baqaribu bainaha wa hadhu bil anak, jelaskan rusufufakum, luruskan dengan leher-leher kalian. Jadi antara satu ketika normal berdiri tegak, maka ini software berdiri diratakan antara leher yang satu dengan yang sampingnya sampai seperti ini. Fawallahi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada di tangannya, yang nyawaku berada di tangannya. Inni la'ara syayatina tadkhulu min khalalisaf, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan-syaitan ini masuk di sela-sela barisan. Ka'annahal hadaf, kayak syaitan itu adalah hadaf. Hadaf itu sejenis kambing hitam. Kambingnya kecil, hitam, ini warnanya hitam. Kambing jus kacang, biasanya itu terdapat di Yaman. Kambing kecil yang di warnanya hitam biasanya banyak terdapat di Yaman zaman dahulu, sekarang enggak. Di zaman dahulu banyak terdapat di Yaman. Ini kambing seperti ini, kayak apa? Syaitan itu yang beliau melihat, Rasulullah SAW melihat apa kayak hadaf syaitannya ini berada di sela-sela. Dan ini Rasulullah SAW ketika menghentikan seperti ini pakai bahasa ini, bukan anak waroh itu, tidak. Kalau waroh itu saya melihat, tidak. Tapi beliau membahasakan dengan wa ini, dan aku benar-benar
Ini laro, bukan bahasanya. Ini aro tidak. Jadi gak bahasa. Oke, ini bukan anak. Kalau anak itu saya. Kalau ini benar-benar saya. Kalau aro saya melihat. Laro ada lamnya di sini. Ini maknanya benar-benar, sungguh. Sesungguhnya aku benar-benar melihat setan-setan namun berada di sela-sela soft kalian. Rasulullah ketika ini kok seperti itu. Benar-benar kalau meyakinkan pendengar bahwa benar-benar melihat. Nanti disampaikan di Nabi perlu pakai bahasa sesungguhnya benar-benar. Tidak cukup beliau menegur kalau saya melihat, tidak cukup itu aja. Masa kita tidak yakin bahwa Rasulullah SAW melihat seperti ini? Mestinya orang usah dipakai benar-benar, tak usah seperti ini, mestinya kita yakin. Ka'annal khalaf. Hadis ini rawahu Daud bi isnadin ala syart Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daud dengan sanad yang sesuai dengan standarnya Imam Muslim. Wan Nasai juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, wa Ibnu Uzaimah dan Ibnu Uzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban fi sahihaihima dalam sahihnya. Ini mesti kita ini jangan jadikan alasan kurang lupa seperti itu. Mau bisa itu saja dari setunggal, biasanya pakai saja setunggal dan itu dipakai oleh orang satu. Kadang-kadang saja gede standar orang Arab. Kita orang Jawa standar orang Arab yang besar, orang Jawa akhirnya bahwa antara satu ini kenapa jadi ini kalau enggak jadi kadang-kadang ukuran tersungkan kadang-kadang karena sudah ini, tapi bagaimana mau kajian ini bahwa ini akhirnya kita di masjid, tapi saya mepet walaupun kadang-kadang orang kalau sepuh itu masih kebiasaan yang ngomong kalau sholat itu kita mepet koyok tempatnya sempit aja, nggak mau. Kadang-kadang nggak ada sengaja kecil, tapi sekarang alhamdulillah ini memang ajaran kitab-kitab kita seperti itu. Di kitab-kitab kita juga dianjurkan seperti itu sunnahnya. Termasuk ini adalah iqamus shalah, termasuk mendirikan salat. Ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat, kita tidak perintah dengan bahasa sallu sholatlah kalian, tapi aqimus sholat. Bahasanya adalah aqimus sholat. Aqimus sholat apa? Dirikan sholat. Sholat dengan benar. Sholatlah apa dengan adab-adabnya. Diperintahkan seperti ini. Maka ya terpaksa kita rata-rata walaupun karena orang kuno ya walaupun ini bukan kok ajaran yang keluar dari ajaran orang NU, enggak sebenarnya. Kita standar orang NU itu kita ada kita melaksanakannya kayak apa. Nah ini mestinya ya kekurangan kita yang harus kita benahi. Tidak malah kemudian bahwa menuduh orang yang mendapatkan sama itu itu keluar dari jajaran kita. Enggak. Kita standar kita adalah untuk kitab. Karena alhamdulillah kita itu tertulis, aturan itu tertulis, dalam aturan itu tertulis, sehingga kemudian kalau kita merapat nanti kita tahu bahwa ini memang tidak pas, sah, pahalanya besar, jamaah pahalanya besar, tapi belum sempurna. Tapi seperti itu jangan kemudian kita merasa kita itu sempurna dibanding dengan mereka. Enggak. Kita itu sholat itu nomor satu kan khusyuk. Nomor satu adalah khusyuknya. Kalau aturan secara zahir ini nomor dua sebenarnya. Pokoknya wajib kalian lakukan, kita lakukan, kemudian khusyuk.
sunah-sunah dilakukan tapi betul khusyuk, dan orang itu dapat khusyuk. Tapi kita sudah tidak khusyuk, aturan dohir juga salah. Mereka khusyuk kalau sholat, kalau sudah masuk sholat sudah ini benar-benar memang ingat sama Allah. Kayak Quran itu tak sawah dari Quran pasti mereka khusyuk. Dan kita orang kata nopo khusyuk usahakan maksiat orang ini pun seperti lo maksiat berlima tanah pemahaman dan maksiat maka hati ini kerotok pasti hati kerotok gelap. Semakin jauh dengan maksiat maka hati ini semakin terang, semakin bisa khusyuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjaga mata maka akan, siapa yang menjaga mata dari maksiatan maka diberi nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya. Orang-orang dulu jauhi maksiat. Nah kita mau nggak mau televisi di depan kita, televisi di depan kita, macam-macam ini maksiat di depan kita. Kan zaman dulu jangan nggak begitu banyak sehingga mereka bisa khusyuk. Jadi maksud saya, kita ketika menerima sholat itu bukan berarti ketika kita melakukan sholat yang seperti itu, sedangkan orang zaman dahulu tidak. Ini bukan berarti kita nyalahi aturan mereka. Orang dahulu tidak, memang aturannya seperti itu. Memang sholat aturannya kata seperti itu. Terus kemudian kalau sudah mulai melakukan itu, jangan sampai kita merasa sombong berarti sholat lebih sempurna. Karena sholat adalah paling penting, nomor satu adalah khusyuk. Walaupun mestinya tidak melupakan adab, tetap secara zahirnya tidak lepaskan kita. Mereka dapat khusyuk walaupun sholat ini betul-betul sesuai dengan standar. Kita sudah tidak pakai standar, kemudian malah khusyuk kita dapat apa? Maka jangan merasa sombong kalau kemudian kita bisa melaksanakan ini, kemudian merasa lebih tinggi daripada yang kurang habis. Karena kita juga punya kelebihan. Kita tahu ini, ya moga-moga kita bisa nyusul mereka. Mereka bisa khusyuknya kayak gitu, kita bisa menutup kekurangan kita. Semoga dengan menutup ini, menutup kekurangan dalam hal ini, semoga ditambah dengan nantinya bisa khusyuk. رسل صفوفكم وقاربوا بينه وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان تدخل من خلال الصف كأنها الحدث. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم والنسائي بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. Hadis yang ketiga menunjukkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Nu'man bin Bashir sahabat ini ngendika, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Benar-benar kalian akan merapikan, meluruskan soft kalian, aula yukhalifan Allah, atau Allah akan menjadikan berbeda-beda baina wujuhikum, antara wajah kalian. Wajah kalian apa tidak sinkron, gak orang ada makna dua. Di sini ada makna dua terus. Yang pertama adalah mungkin dia bersatu dengan yang lain, jadi berubah. Yang satu di masa oleh Allah, diubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang jauh, tapi lebih dekat yang banyak tidak makna seperti itu. La yukhalifanna baina wujuhikum, yakni orang tidak mau berhadapan-hadapan. Kalau menghadapkan bengkok karena hatinya itu. Ada sedikit-sedikit sudah tidak mau, ada perbedaan sedikit sudah tidak mau saling menyapa, sehingga kemudian wajah mereka tidak mau beradab, ada menghindar. Tidak ini kenapa digawe beda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, digawe gak rukun, gak guyub. Rasulullah itu benar-benar kalian akan meluruskan saf, atau kalau tidak Allah akan menjadikan
hati kalian saling berbeda, saling bermusuhan, saling benci, sehingga kalian tidak mau berhadapan, saling benci, saling bermusuhan. Dan ini yang terjadi pada kita sekarang. Satu kelompok dengan kelompok yang lain ini saling beda-beda. Dan tidak itu sedikit berbeda banget. Orang-orang masjid pada urus masjid itu bertukaran. Sisi ini kepingin gaya cecing itu mereka, sisi kepingin gini, sisi mana mau nggak mau diputuskan satu posisi gelap, kemudian ini ada perbedaan yang seperti itu. Tapi coba kalau soalnya diluruskan, mau nggak mau kan ya kadang-kadang dia sama-sama tujuannya pada nusaf awali, baru menurut terus jajari, pada lurus, pada mepet, akhirnya kan dia akur lagi. Kalau kita kan kelihatan bahwa memang tujuannya orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan suatu hal yang wajar, artinya begitu-begitu. Pilihan sedikit itu kemudian orang saling duduk. Ini munafik, ini pada muslim ya seperti ini. Mulai zaman dahulu terjadi perbedaan, tapi itu tidak menjadikan mestinya perpecahan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar kalian akan meluruskan shaf atau hati kalian menjadikan beda oleh Allah, sehingga wajah kalian harus berbeda-beda, enggak mau saling tegur, enggak mau berhadapan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dia banyak hadis-hadis tentang meluruskan shaf. Sebagaimana diriwayatkan juga oleh Sahih Muslim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dari Nu'man bin Bashir sebagaimana hadis itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal qidah. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan shaf kami, meluruskan shaf kami. Jadi beliau melakukan ini, meluruskan shaf. Belum tahu di tempat ini. Orang-orang cukup ini. Sampai dibahasakan oleh sahabat di Nu'man bin Bashir, ka'anna ma yusawi bihal al-qadar. Kayak beliau meluruskan shaf itu kayak anak-anak, kayunya anak-anak itu waktu jadi lurus, mincang sih, mestinya ya kan bisa tepat sasaran, mincang diluruskan itu. Ya, itu apa? Kayu ini apa? Ranting atau kayu ini apa? Anak-anak. Kayak begini kan. Itu yang meluruskan apa? Anak-anak. Dan beliau ketika Nu'man bin Bashir sampai meluruskannya, kayak meluruskan apa? Kita kayak meluruskan anak-anak. Lurusnya kayak. Terus kemudian dia ketika setengah itu hatta ro'a'anna katakannya, sampai ketika beliau melihat bahwa kami sudah memahami dari instruksi beliau, dari ajaran beliau, sudah, kemudian beliau langsung sholat karena sudah tahu semuanya, meluruskan begini. Di riwayat yang lain sampai kemudian mereka mengatakan lebih lurus ini kan di pasca ya, tadinya di pasca. Tapi ulama tidak mengatakan, banyak jumhur ulama mengatakan orang sunnah yang melakukan ini. Jumhur ulama ada sebagian di sini yang mengatakan mereka dengan kaki. Tapi ulama yang lain tidak. Buktinya sahabat-sahabat setelah itu tidak ada yang meninggalkan. Tidak mungkin sahabat itu kayak sepakat meninggalkan itu. Itu hanya sekedar supaya tahu luruskan itu gimana. Cara meluruskan ini jumhur ulama. Tidak nempel kayak ini jumhur ulama orang yang nempel kan membuat, tapi jumhur ulama
tidak sampai menempelkan kaki, tapi cara meluruskan mereka kepingin lurus. Para sahabat itu sampai kakinya diberikan lurus Pak. Coba ininya lurus Pak, bukan lagi baunya. Ini lurus Pak. Lututnya lurus kan, ya lurus udah. Ketika itu buat kepingin lurus sampai seperti itu. Ketika kami sudah memahami itu, subhanallah. Kemudian suatu hari beliau keluar. Faqala faqama hatta kata yang kemudian berdiri sampai kemudian ketika mau takbir fara'a rajulan badiyan sadru minas. Kemudian beliau melihat ada seseorang yang dadanya menonjol daripada sisi yang lain. Nah, kemudian hati ini kita luruskan saf. Atau kalau kalian tidak, maka kalian akan saling berbeda antara satu dengan yang lain. Hadis itu terus. Jadi ceritanya kenapa Rasulullah begitu tayammum? Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita lagi lain-lain ini untuk memenuhi soft awal mestinya kita sudah tahu tadi kan disinggung bahwa soft paling laki-laki paling baik adalah soft yang terdepan. Ya, ini soft yang paling depan yang terbaik. Nah, makanya mestinya di soft awal dipenuhi dulu. Setelah itu baru bikin dulu bikin yang terakhir. Ini kurang itu kadang-kadang dia kurang perhatian masalahnya tadi. Mestinya banyak kadang-kadang belum sempurna, kemudian bikin soft di belakangnya. Ada soft awal dulu dipenuhi. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimus sufufa safil awal, sempurnakan soft awal dulu. Tsumma alladhi yali, kemudian sempurnakan soft yang kedua, kemudian menyampinginya soft yang setelahnya. Wa in kana naqsun falyakun fi safil akhir. Kalau memang terjadi kurang, nanti yang kurang adalah di soft yang akhir. Soft awal dipenuhi, terus soft kedua. Setelah itu kalau memang kurang nggak bisa penuh, maka soft itu adalah yang di bagian yang terakhir. Ada hadis lagi yang ada perintah wasudul halal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufuf, luruskan saf, cirikan saf, benarkan saf. Wa hadi bainal manakib, luruskan, sejajarkan antara pundak-pundak. Wasdul khalal, tutupi, tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di depannya ada kosong, maka tutup itu, masuki. Wala tadharu fujatin syayatin walinu bi'aidini ikhwanikum, walinu, kalian ikutlah di tangan-tangan saudara kalian. Apa maksudnya melunak, lembut di tangan-tangan kalian, saudara kalian? Maksudnya ada yang memahami nek ono wong akeh modul itu ya ora mepet ke sini. Walhasil yang dua, kalau memang ini rotok ke arah mesti ditarik sini di nomor atas nomor rapat ditarik. Jika ketika mau tinggal seperti ini, maka pasti yang sini ada di sini. Kamu ikutlah sama saudara Muslim. Ketika kamu ditarik untuk mepet ikut, di sini juga ikut. Kadang kita itu kan, kalau memang kita dalam berdoa, saya terus kadang sering saya berjamaah. Ini kalau kesini di sini yang kosong,
Kalau tengah-tengah kanan kiri kosong, kalau ditarik kadang-kadang nggak mau. Ya, seharusnya kalian limu bi aidi ikhwanikum, kalian ikut. Kalau ditarik, yang mana? Berdiri, ikut. Diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Limu bi aidi ikhwanikum. Wala tadharu fujadan syaitan, jangan kalian biarkan kosong-kosongan lubang-lubang itu untuk syaitan. Waman wasala safan wasala Allah, barang siapa yang menyambung saf, maka akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi, akan disambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Waman qata'a safan qata'a, barang siapa memotong saf, maka itu akan dipotong, dia akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Terus standar ulama itu kan ada yang mungkin, ada yang ada yang merapatkan kaki. Ini sebenarnya jadi ketika orang tubuhnya ini normal, ini memang semuanya bisa. Tapi bagaimana dengan ketika tubuhnya tidak normal, masuk sini? Ya standarnya mana? Para ulama ini menurut standarnya adalah belakang kaki, tumit belakang kaki. Standarnya di sini. Kalau orang normal tampak mepet sudah berarti pas. Tapi kalau enggak, ya ini adalah tumit, diluruskan tumit, bukan kok depannya, tapi tumitnya yang diluruskan. Jadi para ulama itu seperti ini. Hadis ini tentang saf. Yang terakhir bab yang beliau sebutkan yaitu tentang jangan mengangkat kepala ke langit walaupun berdoa. Penawalakal hamdulillah. Atau ketika dalam keadaan julus di sajdah duduk di antara, jadi doanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ani warzuqni wadini wa'afini wa'afu'ani. Begitu. Jadi doa, agar kita doa minta pada Allah. Ini berarti doa ke atas, bukan Gusti Allah di atas, tidak. Tapi memang seperti ini, kita merasa di bawah. Nah, bukan di atas gimana? Atas itu sana, atas kita, atau akhirnya bawah kita di atasnya. Karena kalau kita malah justru aneh. Kalau memang benar-benar Allah di atas kita, nah Gusti Allah meliputi lampu begini. Di Amerika yang di bawah kita, kalau bumi kan benar di bawah kita yang Amerika nih. Nah itu kalau di bawah terus kemudian dia ngadep ke atas, atasnya lain kita ke atas terus ke mana? Ya, niki kita doa, kita ngadep ke atas sampai dulu kaji Nabi ketika dulu mau tenanan sampai angkat tangan seperti ini ke atas, angkat tangan dulu sampai tinggi benar. Ketika berdoa benar-benar berdoa, doa yang beliau berdoa benar-benar dikirimkan tangan sampai biasakan Rasulullah tidak pernah angkat tangan kecuali dalam beberapa waktu, beberapa kesempatan saja. Yang lain tidak angkat tangan. Maksudnya ya tidak angkat teman sampai kelihatan nama B-nya ketiak beli. Ini hanya beberapa kali saja, tapi masuk ke atas angkatnya. Baliknya di atas. Ini bukan berdoa di atas, tidak. Tapi ini memang kayak kita ini di atas, di bawah, kalau di atas kita sehingga kita menghadapkan ke langit. Tapi dalam sholat ini tidak. Ketika sholat tetap kita menghadap ke bawah, tetap menghadap ke bawah, menghadap ke tempat sujud kita. Walaupun doa Rabbi firli ya Allah abdinya, warhamni ya Allah rahmatnya, wajburni ya Allah, ujburni, ambil aku susah, pelipur aku,
kekurangan kaum kalian bersyukur marfani akabat. Jadi seperti ini orang itu ke atas. Karena pada saat zaman dahulu sahabat itu ada ke atas, karena belum ada aturan. Rasulullah itu beri contoh ketika sholat beliau untuk seperti itu. Tapi kemudian mereka ketika berdoa, kemudian ketika beliau kalau katanya sahabat begitu beli matur dengan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd ya Allah. Sebab itu kami ya Allah itu ke atas mereka. Nah, kemudian itu karena menganggap bahwa berdoa matur kepada Allah dia tetap ada ke atas sebagaimana doa biasa. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah. Benar-benar akan berhenti kaum yang mengadahkan dan mengangkat pandangan-pandangan mereka, kepala mereka ke langit di dalam sholat. Aula tarji'u ilaihi ma'absaru, atau penglihatan mereka akan tidak akan kembali kepada mereka. Kalau mereka masih meneruskan, maka ini pandangan mereka, penglihatan mereka tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kita banyak orang yang melihat ke atas tetap ini. Ulama itu ancaman untuk sahabat. Mesti dari kanjeng Nabi. Kok ijek pancer? Nah kalau sekarang dia tidak dengar kanjeng Nabi ini Ali itu lain. Kalau zaman dahulu kok sahabat utamanya waktu itu kok tetap angkat seperti ini, pasti akan terjadi pandangan mereka, mata mereka pasti dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tak mungkin tidak mengikuti. Ini mereka mengangkat kepala juga karena Rasulullah ketika berdoa mengangkat kepala, bukan kok karena karena diri, tidak, tapi karena Rasulullah mengangkat kepala ketika berdoa, ketika berbicara kepada Allah, maka sahabat itu. Tapi kemudian diberi warna, diberi nawati, jangan sampai mengangkat ketika dalam keadaan sholat, walaupun kamu masih berkhitbah mengatur kepada Allah, walaupun kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk sholat, jangan usah mengangkat kepala. Kalau mengangkat kamu akan pandangan kepala. Karena ini akan tak kembali kepada kalian. Rawahu Dawud wa Ibnu Majah rahimahullah taala. Ini cakap kemudian sakit nawa terus kalsaf yang minimal berarti kalau memang sakit di sana tidak bisa mempengaruhi, alhamdulillah. Setelah kita praktekkan pada diri kita sendiri berkalsaf. Bagi kalian itu kembali beliau berlatar kalsaf. Saran dimulai pada kalsaf. Mungkin dulu mungkin kita untuk membuat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala alam, nasallallahu alaihi wa sallam manfa'atan ma'lamana wa la yafuna azina. Allah menjadikan kita makmumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la minna wa la ilayna shadda wa la minna sallallahu alaihi wa sallam wa la alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.